Yang pertama tadi adalah kebijakan pengembangan sarana prasarana sekolah, yaitu di mana satu konsel di luar kebijakan sekolah. Sebetulnya meskipun di luar kebijakan sekolah, kebijakan kepala madrasah atau kepala sekolah, cuma ada kaitannya. Misalnya pengadaan revitalisasi gedung Man 1 Konawe Selatan tahun 2021. Kalian sekolah di masjid itu hari ya? Iya Pak. Itu kan revitalisasi gedung. Itu memang kebijakan dari dua kementerian. Kementerian Agama yang menunjuk lokasi dan yang melaksanakan pembangunan, dalam hari ini pengembangan tempat belajar atau fasilitas belajar atau ruang kelas, dilaksanakan oleh PUPR. Nah, mungkin itu karena kebijakan nasional, kebijakan pengembangan infrastruktur dasar oleh pemerintah pusat. Kita hanya sebagai sekolah penyedia tempat memang. Nah, itu salah satunya itu. Bunyinya adalah pengajuan proposal dari pihak sekolah ke pemerintah pusat lewat Kementerian Agama. Jadi dua kementerian. Kementerian Agama menentukan lokasi di Man 1 Konawe Selatan. Kemudian pembangunan itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR namanya. Sesuai dengan kebutuhan kita bahwa perlu adanya revitalisasi gedung yang rusak menjadi kembali baik, kembali bagus. Kalau PU itu dia bisa mengembangkan jumlahnya dari 2 menjadi 3, yang penting di tempatnya itu, atau dari yang satu-satu menjadi disatukan sehingga kelihatan layak sebagai tempat belajar. Itu revitalisasi. Kalau pengembangan sarana untuk kebijakan sekolah atau kebijakan kepala sekolah, kebijakan kepala madrasah, itu yang kedua pertanyaannya tadi. Itu dua hal, pengadaan hal-hal yang kecil. Saya misalnya mobiler yang kurang, terus toilet, itu melalui kebijakan sekolah yang berdasarkan dana yang disediakan pemerintah lewat BOS. Dana BOS itu jumlahnya berdasarkan jumlah siswa. Kalau jumlah siswanya banyak, dana BOS-nya banyak. Kalau 1.000, 1,6 miliar. Kalau kayak kalian hanya 300, hitung sendiri berapa itu dana BOS. Dana BOS yang ada itu salah satunya pengembangan sarana prasarana dalam bentuk yang kecil-kecil, misalnya papan tulis, kursi. Yang kedua itu terkait dengan kebijakan sekolah itu perbaikan namanya, atau pemeliharaan. Perbaikan itu memperbaiki yang rusak ke dana BOS. Itu pun tidak semua dipakai. Jumlah kamu semua 300 atau 400 ya. Kalau 400 hitung-hitung, kalau kali 1.600.000 berapa itu? 16, 420 juta. Ya, 422 juta saja, tapi membiayai bukan hanya sarana prasarana, membiayai kegiatan ekskul, membiayai kegiatan pengembangan sumber daya, membiayai kegiatan perpustakaan, laboratorium. Itu kebijakan sekolah lagi itu adalah untuk membantu mendorong itu, mengajak orang tua untuk bareng mengembangkan sarana prasarana yang ada. Kalau di Man 1 Konsel ini ada tadi PUPR, ada juga namanya, nanti kamu cari di internet, itu bantuan SBSN.
SBSN ada di internet pasti banyak. Apalagi kalian mahasiswa lebih tahu caranya mencari informasi. SN SBSN itu memang di luar kebijakan kepala sekolah untuk menentukan besar gedungnya, kemudian panjang gedungnya, terus berapa yang mau dibelikan mobilernya. Nah, itu ada. Jadi dua kalau selama ini di Man satu. Kau baca saja tentang PUPR, tentang sekolah, kau baru kau baca itu SBSN itu. Pasti banyak sekali itu jawabannya. Saya hanya pintu masuk. Pintu masuk kamu melihat bantuan-bantuan pemerintah, baik yang kebijakan langsung pemerintah maupun yang diputuskan oleh kepala sekolah melalui dana BOS. Jadi kalau kau sudah buka dana BOS untuk satu Ponsel ya, kau sudah buka dana BOS, kau sudah buka SBSN, kau sudah buka infrastruktur PUPR tentang sekolah atau madrasah, tuntas itu. Sisa kau siapkan saja kalimat yang sesuai dengan kebutuhan penelitianmu, yaitu pengembangan sarana prasarana Man 1 Ponsel. Apa yang membuat kau tertarik? Tunggu dulu.